Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Tulab talibat KMI kelas 12 yang dimuliakan Allah Ta'ala. Kita sambung pelajaran kita ya, di pembahasan asma wa sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemarin kita telah baca tentang kaidah penting dalam memahami asma Allah. Sekarang al-qaidatu tsalitsah fi sifatillah, untuk ya, dalam rangka memahami sifat Allah ya. Wa tahtaha furu'un aidan, dan ketika kita membahas ya, sifat Allah, maka wajib ada rambu-rambu yang harus kita perhatikan ya. Di sini saya sebutkan yang pertama, al-far'ul awal, sifatullahi kulluha ulya. Sifat Allah semuanya adalah ulya, yang paling tinggi, yang paling mulia. Sifatu kamalin, semuanya adalah sifat kesempurnaan. Wa madhin, dan pujian, dan terpuji semuanya. Wa laisa fiha naqsun biwajhin minal wujuh, tidak ada kekurangan sedikit pun dari arah manapun dalam sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kal hayati wal ilmi, seperti hayat, hidup, Allah maha hidup. Ilmu, Allah maha mengetahui. Wal qudrah, Allah maha kuasa. Was sam', Allah maha mendengar. Wal basar, Allah maha melihat. Wal hikmah, Allah maha memiliki hikmah. Wal rahmah, Allah maha kasih sayang. Wal ulu, Allah maha tinggi. Wa ghairu dzalika, dan segalanya dari sifat-sifat Allah itu adalah yang paling mulia dan paling terpuji. Dengan dasar Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan walillahil matsalul a'la, dan bagi Allah lah permisalan yang maha tinggi ya, sifat-sifat yang maha tinggi. Wali anna rabba kamilun fawajaba kamalu sifatihi, karena Allah ya Rabb adalah sempurna, maka wajiblah sempurna semua sifatnya. Taib. Wa idza kanatis sifatu naqsan la kamala fiha fahiya mumtani'atun fi haqqihi. Kalau ada sifat yang berupa kekurangan ya, maka itu bukan kesempurnaan, maka tertolaklah, tidak mungkin itu tersemat kepada sifat Allah ya. Contoh, kal maut, seperti mati. Wal jahil, tidak tahu. Wal ajiz, lemah. Som ya, ama ya, tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat. Wa nahwi dzalika, dan yang lainnya. Itu semua kan kejelekan, tidak mungkin itu ada pada Allah ya, paham? Li'annahu subhanahu aqabal wasifina lahu bin naqsi wa nazzaha nafsahu amma yasifunahu bihi minan naqaisi. Karena Allah akan mengadab orang yang mensifati Allah dengan kekurangan ya. Jadi ada orang waliyadzubillah ngatake Allah seperti orang Yahudi, tangan Allah terbelenggu ya. Yadullahi maglula, orang Yahudi mengatakan begitu ya. Maka Allah murka kepada orang yang mensifati Allah dengan kejelekan seperti itu ya, paham? Dan Allah juga menyucikan dirinya dari segala jenis kekurangan, maka tidak mungkin ada kekurangan dalam Allah Subhanahu, dalam sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, paham ya? Wali anna rabba la yumkinu an yakuna naqisan limunafatin naqsi lirububiyah, dan karena Allah ya maha sempurna, tidak mungkin ada kekurangan ya, dan semua kekurangan dinafikan dari sifat rububiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Syekh Utsaimin ya menambahkan, wa idza kanatis sifatu kamalan min wajhin wa naqsan min wajhin lam takun tsabitatun lillah. Jadi yang tambahan ini pertama ini, kalau ada sifat kekurangan itu tidak mungkin ada pada diri Allah, paham? Lalu yang kedua, kalau ada sifat satu sisi baik, satu sisi buruk, itu juga tidak mungkin ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, paham ya? Wala mumtani'atun alaihi ala sabilil itlaq ya, dan juga tidak tercegah darinya secara mutlak. Bala buddha minat tafsil, bahkan harus dirinci. Maksudnya begini, kalau ada satu sifat yang di situ ada kemungkinan bisa dikatakan baik, bisa dikatakan buruk, begitu ya, maka dari satu sisi
Kalau dikatakan itu buruk kepada Allah itu tidak boleh. Ya. Tapi harus dirinci. Ya, lihat nanti. Nanti contohnya saya kasih contoh nanti, atau di sini nanti contohkan Syekh Utsaimin ya. Seperti makar begitu. Nanti ada penjelasannya. Lihat. Fatuthbitu lillahi fil halillati takunu kamalan wa tamna'u alaihi fil halillati takunu naqsan. Maka kalau ada sifat seperti itu, maka ditetapkan untuk Allah sebagai kesempurnaan, sebagai kebaikan, dan ditolak dari Allah dari sisi kejelekan ya dan kekurangan. Contoh nih kal makri wal kait ya, seperti ya makar dan tipu daya, wal khida ya, wa nahwi dzalika dan selainnya. Fahadhihi sifat takunu kamalan idza kanat fi muqabalati mithliha li'annaha tadullu ala anna fa'ilaha laisa bi'ajizin an muqabalati aduwihi. Maka sifat ya seperti ini makar ya, tipu daya seperti ini kan seolah-olah kayak jelek gitu, seolah-olah kayak jelek begitu. Tapi lihat, ini bisa jadi sifat kesempurnaan bagi Allah. Karena Allah menunjukkan bahwa Allah bisa muqabil ya, bisa melakukan perbuatan seperti yang Allah dicurangi, ibaratnya begitu. Jadi mencurangi Allah, maka Allah bisa membalas ya. Allah membalas apa yang dilakukan oleh orang-orang yang kurang ajar itu. Maka ketika itu disematkan pada Allah, itu kesempurnaan. Paham? Nah, ya. Jadi menunjukkan ya Allah tidak lemah untuk membalas musuhnya bimithli fi'lihi, dengan apa yang dilakukan oleh musuhnya. Wa takunu naqsan fi ghairi hadhil hal. Ya, dan jadi kekurangan di selain ini. Fatuthbitu lillahi fil halil ula. Maka ditetapkan bagi Allah di hal yang pertama. Jadi makar, ya, tipu daya itu kan seolah-olah jelek. Ya, tetapi kalau dibawa kepada sifat Allah itu pasti baik. Ya. Kalau dibawa pada sifat jelek tidak mungkin ada pada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan wa yamkuruna wa yamkurullah. Ya, mereka membuat makar, musuh-musuh Allah membuat makar, dan Allah pun membuat makar atas mereka. Wallahu khairul makirin. Dan Allah sebaik-baik pembuat makar. Allah mengatakan innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Mereka membuat tipu daya dan aku juga akan membuat tipu daya, kata Allah. Kemudian Allah mengatakan innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Orang-orang munafik menipu Allah padahal Allah menipu mereka. Ila ghairi dzalika, dan yang seterusnya. Fa idza qila hal yusafu Allahu bil makri mathalan. Maka jika ada yang bertanya apakah Allah disifati dengan makar, fala taqul na'am wala taqul la. Maka kau jangan katakan iya, kau jangan katakanlah. Walakin kul, akan tetapi katakan huwa makirun biman yastahiqu dzalika. Ini kasih garis bawah, ini penting sekali. Kan tapi katakan Allah membuat makar bagi orang yang berhak untuk diberi makarnya. Paham? Ya, jadi saya kasih gambaran untuk memperjelas lagi nih di sini. Ya, Allah tadi kan mengatakan di sini nih contoh. Kita jadikan ini objek ya. Allah mengatakan apa? Objek pembahasan maksudnya. Mereka membuat makar dan Allah pun membuat makar. Allah sebaik-baik pembuat makar. Lihat, ya. Ini kan seolah-olah jelek makar itu. Paham? Tetapi ketika ini disematkan kepada Allah, ini kesempurnaan bagi Allah. Lihat, orang-orang kafir berusaha membuat makar agar agama Islam hancur, ya, memerangi Islam, membuat tipu daya dan sebagainya. Ya, sampai akhirnya kan perang, ya kan, perang Uhud atau sebelumnya perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq dan segalanya itu kan membuktikan orang-orang kafir membuat makar, pengen menghanguskan Islam, pengen membunuh Nabi, pengen menghilangkan ajaran Allah, ya enggak? Tetapi Allah lah sebaik-baik pembuat makar. Ya, Allah menyiapkan kaum muslimin, ya. Allah memberikan petunjuk pada Nabi dan para sahabat, ya, dengan kebaikan dan kebenaran hingga akhirnya yang makar yang dibuat oleh orang-orang kafir kalah oleh Allah dan Rasul dan para sahabat. Jelas itu. Nah, ya.
Orang kafir bikin makar, bikin senjata ini dan sebagainya, ya. Nah, tapi ternyata Allah juga membuat makar pada mereka. Ya, Allah hancurkan senjatanya itu dalam sekejap. Bisa kan? Ya, mereka udah bikin tank, bikin pesawat dan sebagainya, lalu tiba-tiba Allah kirim tsunami. Ya. Misalkan ini cuman misal nih, Amerika bikin tank, bikin pesawat dan sebagainya udah diletakkan di Samudra Pasifik misalkan dekat Indonesia itu, mau nyerang Indonesia misalkan, ya. Lalu orang-orang beriman di Indonesia berdoa, ya Allah tolonglah kami ya Allah gini-gini. Akhirnya Allah balas makar mereka. Allah tenggelamkan semua kapal induknya yang membawa pesawat, tank dan sebagainya tadi di Samudra Pasifik. Bisa enggak seperti itu? Nah, sempurna enggak kekuasaan Allah? Sempurna enggak ya apa kehendak Allah? Ya, jadi kalau kita lihat film, saya kasih gambaran yang lebih mudah lagi. Ada kan kadang musuhnya pengen bikin makarnya enggak, pengen nipu, pokoknya pengen mencelakai lakone ya enggak. Tapi ternyata lakone bisa bikin strategi. Akhirnya yang menang lakone. Kita bilang si lakon ini kan juga bikin makar sesungguhnya ya enggak, untuk melawan makarnya musuhnya ya. Nah, yang menang lakone. Jadi bagus enggak lakone itu? Ya menang kan dia. Nah, paham ini? Jadi di sini penting sekali tadi, makanya saya suruh garis bawahi ketika ya ada satu sifat yang di situ kelihatannya ada kalimat ya yang bisa disematkan untuk kebaikan atau kejelekan, lihat dulu tafsirnya. Ya, maka contohnya di sini ya makar, maka Allah itu memberi makar kepada orang yang pantas untuk diberi makar. Paham? Ya, ini apa? Kaidah dalam sifat yang pertama ya. Jadi sifat Allah itu semuanya puncak keindahan ya, dengan beberapa pembahasan tadi ya. Tidak mungkin ada kekurangan ya, pasti sempurna. Lalu kalau ada yang kelihatannya kurang ya dan yang lengkap, maka tadi ya bagaimana cara merincinya tadi. Kemudian yang kedua, al-far'u tsani sifatullahi tanqasimu ila qismain, tsubutiyatun wa salbiyatun. Sifat Allah itu terbagi menjadi dua ya, tsubutiyah yang ditetapkan dan yang dinafikan. Apa itu tsubutiyah? Fatsubutiyatu ma atsbatallahu li nafsihi kal hayati wal ilmi wal qudrati. Tsubutiyah, sifat Allah yang ditetapkan itu adalah sifat-sifat, semua sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya, seperti hayat ya, maha hidup, ilmu dan juga qudrah. Wa yajibu itsbatu halillahi alal wajhil laiki bihi li annallaha atsbataha li nafsihi wa huwa a'lamu bi sifatihi. Dan wajib menetapkan untuk Allah sesuai dengan apa ya yang Allah kehendaki ya, karena Allah menetapkan bagi dirinya dan dialah yang lebih tahu terhadap sifat-sifatnya. Jadi ketika Allah menetapkan sesuatu ya sudah seperti itu kita adanya, kita tetapkan. Wasalbiyah, salbiyah ini kalau bahasa Indonesia artinya sebenarnya negatif begitu. Jadi tidak mungkin ada pada diri Allah. Wahiyallati nafahallahu, apa yang dinafikan oleh Allah, an-nafsi dari dirinya, kadzulmi seperti zalim, kedzaliman tidak mungkin ada pada diri Allah. Fayajibu nafyuha anillah, maka wajib menafikannya dari Allah. Li'annallaha nafaha an nafsihi, karena Allah menafikannya dari dirinya. Lakin yajibu i'tiqadu thubuti diddiha lillah, akan tetapi wajib menetapkan, meyakini sifat kebalikan dari yang jelek tersebut, alal wajil akmali li'anna nafya la yakunu kamalan hatta yatadammanu thubutan, karena ya harus meyakini sifat sebaliknya ya dengan sempurna, karena penafian tidak akan sempurna sampai mengandung penetapan. Jadi maksudnya begini nih, kalau dikatakan ada kedzaliman, maka ini sifat yang pasti tidak ada pada diri Allah. Nah, kita wajib tetapkan sebaliknya. Apa itu kebalikan dari zalim? Adil. Allah itu pasti adil begitu. Paham ya? Misalnya dzalika, contoh. Allah mengatakan, wala yadlimu rabbuka ahada. Allah tidak mendolimi siapapun. Fayajibu nafyu dzulmi, maka wajib menafikan kedzaliman anillah dari Allah. Ma'atiqadi thubutil adli lillah, bersamaan dengan menetapkan adil, keadilan bagi Allah alal wajhil akmal,
dari sisi yang paling sempurnanya. Allah itu pasti adil yang paling sempurna. Paham? Ya, jadi nanti ada sifat jelek itu tidak mungkin ada pada diri Allah. Ya, jujur, tidak jujur, tidak jujur itu pasti tidak ada pada diri Allah. Adanya ya jujur paling sempurna begitu. Ya, nah, paham? Ini yang kedua. Kemudian al-far'u tsalits, as-sifatu ats-tsubutiyatu tanqasimu ila qismaini, dzatiyatin wa fi'liyatin. Ya. Lihat, tadi kan sifat Allah itu ada yang ditetapkan tsubutiyah dan ada yang dinafikan, paham? Nah, sifat Allah yang ditetapkan ini ada dua. Ya, dzatiyah dan fi'liyah. Yang bersifat dzatiyah dan bersifat fi'liyah, perbuatan. Apa itu dzatiyah? Hiyallati lam yazal wa la yazalu muttasifan biha kasam'i wal basari. Dzatiyah itu yang terus melekat pada zat Allah. Ya, yang terus akan ada dan tidak akan hilang, dan terus senantiasa Allah bersifat dengannya, seperti as-sam'u wal basar, ya, maha mendengar, maha melihat, ya. Nah, wal fi'liyah, adapun sifat fi'liyah, iyallati tata'allaqu bimasyiatihi, yang terkait dengan kehendak Allah. In sya'a fa'alaha wa in sya'a lam yaf'alha. Kalau Allah berkehendak Allah lakukan, kalau Allah tidak berkehendak Allah tidak lakukan. Ya, jadi apa? Perbuatan fi'liyah itu sifat terkait perbuatan Allah, dan dzatiyah sifat terkait dengan zat Allah. Paham ya? Nah, ya. Nah, sifat terkait dengan perbuatan Allah itu seperti kalistiwa alal arsy wal maji'i, seperti beristiwa di atas arsy, ya, atau datang, ya, turun, ya. Nah, nanti sifatnya bagaimana kita baca di bawah penjelasan nanti, ya. Wa rubbama takunu sifatu dzatiyatun fi'liyatun, dan bisa jadi kata Syekh Utsaimin, ya, sifat Allah itu dzatiyah sekaligus fi'liyah bi tibaroini kal kalami, ya, kal kalam, ya, dengan, ya, dua iktibar seperti kalam, ya, seperti sifat berbicara. Jadi sifat Allah itu kan dzatiyah dan fi'liyah begitu. Tapi ya bisa juga dua-duanya tergabung menjadi satu. Seperti contoh sifat kalam. Kalam itu berbicara. Ya. Fa innahu bi'tibari asli sifati sifatun dzatiyatun. Ya, ditimbang berdasarkan asal dari sifat tersebut, maka sifat berbicara itu sifat dzatiyah. Li'annallaha la yazal wa la yazalu mutakaliman, karena Allah, ya, senantiasa dan terus akan senantiasa berbicara. Allah maha berbicara, Allah bisa berbicara, ya. Paham? Nah, zatnya Allah bisa berbicara begitu, ya. Wa bi'tibari ahadil kalam, ya, dan dilihat, ditinjau dari satu persatu ucapan Allah, ya, fi'liyatun, itu sifat fi'liyah. Li'anal kalama muta'alliqun bimasyiatihi yatakalamu bima syaa mata syaa, karena, ya, berbicara itu terkait dengan kehendak Allah. Allah berbicara kapan Allah kehendaki, dengan apa yang Allah kehendaki. Contoh, gampang contohnya tuh, ya, ketika zamannya Nabi Musa, Allah berbicara dengan apa yang Allah, ya, turunkan kepada Nabi Musa wahyu yang jadi Taurat itu. Ketika zamannya Nabi Muhammad, Allah berbicara dengan apa yang turun dari Al-Qur'an, ya. Jadi apa yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad itu jadi Al-Qur'an. Paham? Ya, jadi dzatiyah sekaligus fi'liyah. Ya, paham? Wal far'ur rabi', ya, ini pembahasan yang ketiga dari sifat Allah, dzatiyah dan fi'liyah. Paham ya? Al far'ur rabi' kemudian, ya, pembahasan yang keempat, kullu sifatin min sifatillahi fa innahu yatawajjahu alaihi thalathatu as'ilah. Semua sifat dari sifat Allah maka, ya, dihadapkan dengan tiga perkara, ya, yang tiga pertanyaan. Yang pertama, hal hiya haqiqiyatun wa limadza, apakah itu hakikiyah dan kenapa. Yang kedua, hal yajuzu takifuha wa limadza, bolehkah untuk membagaimanakannya dan kenapa. Lalu yang ketiga, hal tumathilu sifatil makhluqina wa limadza, apakah sifat itu mirip seperti, ya, semisal dengan sifatnya makhluk dan kenapa. Nah, fajawabu su'alil awal, maka jawaban dari pertanyaan pertama, na'am hakikiyatun. Jadi ketika ada sifat Allah, apakah itu hakikiyah? Iya, jawabannya pasti hakikiyah. Hakikiyah pasti ada.
Li'anal asla fil kalamil haqiqah. Karena asal dari satu ucapan itu adalah haqiqah, adalah kenyataan pasti adanya. Fala yu'dalu anha illa bidalilin sahihin yamna'u minha. Maka tidak akan dipalingkan dari hakikat itu kecuali ada dengan dalil yang sahih untuk memalingkannya. Ya. Contoh nih kalau gampangnya nih. Allah mengatakan Allah Maha mendengar. Ya, pastilah pendengaran Allah itu hakikat. Pasti benar-benar ada gitu. Hakikat itu artinya benar-benar ada begitu Pak Ben gampang. Ya tidak mungkin Allah tidak memiliki pendengaran begitu ya. Paham? Karena Allah menyampaikan dalam Al-Qur'an innallaha sami'un basir misalkan, ya tidak mungkin. Kemudian Allah mengatakan Allah Maha mendengar kok, tidak ada pendengarannya. Paham? Ya. Lalu jawab Tsani, la yajuzu taqifuha. Boleh enggak sifat Allah itu ditanyakan bagaimananya? Maka jawabannya tidak boleh. Karena Allah mengatakan wala yuhituna bihi ilma. Tidak ada satupun yang mengeliputi Allah dengan ilmu. Maksudnya tidak ada satupun yang tahu ya akan zat Allah Subhanahu wa taala ketika masih ada di dunia ini ya. Nanti di akhirat ya Allah akan menampakkan ya kepada penduduk surga ya. Nah, zatnya li'anal akla, karena akal la yumkinuhu idraku kaifiyati sifatillah, karena akal itu tidak mungkin untuk mengetahui sifat Allah ya. Jadi misalkan nih gampangnya innallaha sami'un basir, tadi Allah memiliki pendengaran, Allah memiliki penglihatan. Wah, bagaimana pendengaran Allah? Sebesar apa ya pendengaran Allah? Sebesar apa ya penglihatan Allah? Sejauh mana ya penglihatan Allah? Mata Allah sebesar apa? Kan tidak boleh seperti itu. Paham? Jadi takyif tidak boleh. Lalu wa jawabu tsalits la tumathilu sifatil makhluqin. Apakah sifat Allah itu sama dengan sifat makhluk? Maka jawabannya tidak. Allah mengatakan laisa kamitslihi syai'un, tidak ada ya satupun yang serupa dengannya. Wali annallaha mustahiqun lil kamal, karena Allah berhak dengan kesempurnaan. Alladzi la ghayata fauqahu, yang tidak ada di atasnya selain, yang tidak ada yang lebih sempurna dari sifat Allah. Fala yumkinu an yumathilal makhluqa li'annahu naqisun, maka tidak mungkin Allah serupa dengan makhluk karena makhluk itu nakis, banyak kekurangannya. Wal farqu baina tamtsili wat takyif, dan perbedaan antara tamtsil dan takyif. Anna tamtsil, bahwa tamtsil itu dzikru kaifiyati sifati muqayyadatun bimumathilin. Penyebutan kaifiyat satu sifat, penyebutan ya satu sifat yang diikat dengan apa? Dengan percontohannya. Ya. Wat takyif dzikru kaifiyati sifat ghairu muqayyadatin bimumathil. Dan sedangkan takyif itu menyebutkan kaifiat satu sifat tanpa terikat dengan contoh-contoh ya. Misal ya, permisalnya kata Syekh Utsaimin, contohnya an yaqula qail yadullahi ka yadil insan. Dalam tamtsil, kalau dikatakan tamtsil itu, ini ada orang yang mengatakan tangan Allah seperti tangan manusia. Tangan manusia kan ya ada apa? Ada penggambarannya, bener nih, tangannya jarinya kayak kita ya, ada kukunya, ada ini kan kelihatan. Ini tamtsil. Jadi kalau ada orang ngomong, oh tangan Allah seperti tangan manusia, itu berarti tamtsil. Tapi lihat takyif, an yatakhayyala liyadillahi kaifiyatan muayyanatan la mathila laha fi aidil makhluqin fala yajuzu hadza takhayyul. Ya, dia menghayalkan tangan Allah itu seperti ini dan ini ya. Tidak ada contoh persisnya gitu. Nah, bagi tangan Allah seperti tangan makhluk gak ada contoh persisnya, maka seperti tidak boleh. Jadi gampangnya gini, kalau tamtsil itu ada contoh persisnya gitu. Kalau takyif itu contohnya nggak jelas. Dia menggambarkan tapi contohnya nggak jelas. Apakah seperti gurita, apa seperti apakah nggak jelas ya. Kalau tamtsil disebutkan jelasnya. Ya nanti ada ya kelompok sesat itu mengatakan ya mata Allah itu seperti mata manusia, bentuknya persis begitu. Itu tamtsil namanya. Tapi orang yang mentakif, mata Allah itu seperti ini, nggak jelas. Gedenya seperti bumi ini dan sebagainya, nggak jelas ya. Jadi penggambarannya nggak jelas, paham? Taib. Ya, jadi itu kaidah yang ketiga. Ya, jadi kaidah pertama kan apa? Menetapkan sesuai dalil. Kaidah kedua berbicara tentang nama Allah. Kaidah ketiga berbicara tentang sifat Allah.
Nah, kaidah keempat, al-qaidatu rabi'ah, fima naruddu bihi alal mu'attilah. Apa yang kita membantah dengannya orang-orang yang mentaktil, yang menolak sifat Allah, nama dan sifat Allah. Al-mu'attilatu humul ladzina yunkiruna syai'an min asma'illahi aw sifati. Kaum mu'attilah adalah orang-orang yang mengingkari sesuatu dari nama maupun sifat Allah. Wa yuharrifuna nususa an dhahiriha, dan memalingkan nas-nas ayat dan hadis tentang nama dan sifat Allah dari zahirnya. Wa yuqalu lahum al-muawwilatu, dan mereka dijuluki pula dengan muawwilah, orang ahli takwil, ya. Wal qaidatul amatu fima naruddu bihi alaihim an naqula inna qaulahum, ya, bahwa kaidah umum yang kita katakan untuk membantah orang-orang seperti ini, ahli takwil dan ahli ta'til, ya, yang menolak nama dan sifat Allah ini, ya, inna qaulahum, bahwa perkataan mereka khilafa zahirin nusus wa khilafa tariqatis salaf. Ini kasih garis bawah nih, nomor 1, nomor 2, ya. Perkataan orang-orang yang menolak nama dan sifat Allah atau mentakwil nama dan sifat Allah, yang pertama, mereka itu pasti menyelisih dohir nas, dohir ayat. Yang kedua, mereka menyelisih jalan salaf. Lalu yang ketiga, wa laisa alaihi dalilun sahihun, ya, dan mereka tidak memiliki dalil yang sahih atas ucapan mereka. Wa rubbama yakunu fi ba'di sifati wajhun rabi'un aw aktsar, ya, dan mungkin di sifat di sebagian sifat memiliki bantahan yang keempat atau yang lainnya, ya. Jadi maksudnya bantahan secara umum nih, saya kasih contoh nih, dalam kaidah keempat ini membantah orang yang mentakwil, ya. Jadi ada orang yang mengatakan, misalkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, yadullahi fauqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka, ya. Lalu mereka mengatakan, oh, tangan yang dimaksud di situ bukan tangan tuh, bukan tangan hakiki, tapi kekuasaan, gitu. Jadi mereka merubah makna tangan menjadi kekuasaan. Maka kita katakan secara umum, yang pertama, mengatakan tangan itu adalah kekuasaan itu menyelisihi dzahir nas, paham? Wong ayat Al-Qur'annya ngomong tangan kok ditafsirkan sebagai kekuasaan, paham? Kan ini tidak sesuai dengan nas, paham kan? Lalu yang kedua, ya, bantahan yang kedua, mengatakan bahwa tangan Allah itu sama dengan kekuasaan, ya, itu adalah menyelisih pemahaman salaf, karena seluruh ahlus sunnah wal jamaah dari zaman Nabi sampai sekarang mengatakan tangan Allah ya tangan Allah, ya, kita tetapkan sesuai apa yang Allah ucapkan, selesai, paham? Lalu yang ketiga, ya, mereka ketika mengatakan tangan Allah adalah kekuasaan itu tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa tangan Allah yang dimaksud di situ adalah kekuasaan, ya. Jadi orang takwil itu pasti golek dalil lah, dalilnya kira benar begitu. Dalilnya mereka itu pasti tidak benar. Ini kaidah secara umum untuk membantah, ya, membantah orang yang menyelewengkan makna. Nanti banyak sekali, ya, ya, kayak di Indonesia ini banyak sekali orang yang menyelewengkan makna seperti itu, ya. Contoh istiwa Allah, ya, istiwa Allah dibantah oleh ahli takwil di Indonesia, kan mengatakan Allah itu tidak di mana-mana, ya. Allah itu tidak dilingkupi ini, tidak dilingkupi itu. Allah tidak di hati, Allah tidak di atas, tidak di bawah lah, terus ning ndi, ya. Nah, pokoknya ruwet orang mentakwil itu, ya. Nah, maka mereka menolak itu. Ya, misalkan Allah mengatakan Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa. Ar-Rahman, ya, Allah beristiwa di atas arsy. Mereka menolak itu. Oh, istiwa yang dimaksud bukan istiwa tapi istaula. Menguasai, Allah itu menguasai arsy. Nah, maka kita bantah secara umum. Yang pertama, apa tadi? Bantahan pertama itu menyelisih nas. Kalimat istiwa kok. Istiwa itu kan jelas di atas arsy, ya. Nah, lalu yang kedua, menyelisih pemahaman salaf. Tidak ada salaf yang memahami istiwa sebagai istaula. Lalu yang ketiga, ya, tidak ada dalil sahih yang mengatakan makna istiwa sama dengan istaula, paham ya? Ini kaidah ini untuk membantah secara umum orang-orang yang tersesat dalam masalah asma wa sifat. Mafhum? Jadi nanti bantahan umumnya seperti ini, dikembalikan di sini. Nah, ini dulu yang bisa kita bahas. Barakallahu fiikum. 3. Asyhadu an la ilaha illallah wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.